Hai, jadi aku dan temanku akan membahas tentang masalah yang mungkin pernah kalian alami atau sedang dialami. Penasaran? Langsung aja simak pembahasan kami. Ya guys, di video kali ini seperti yang kalian tahu, kita akan membahas tentang bullying. Bagi yang belum tahu bullying itu apa, bullying adalah suatu tindakan agresif dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying ini biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Guys, kita sudah tidak asing kalau mendengar soal bullying. Kamu tahu, banyak sekali kejadian bullying di Indonesia, bahkan dunia. Bahkan sejak zaman dulu pun sudah ada bullying. Mungkin topik ini sudah sering menjadi bahan perbincangan di beberapa kalangan masyarakat. Maka di video ini kita akan membahas tentang bullying dan cara menanggapinya bagaimana. Penyebab bullying bermacam-macam, mulai dari pengaruh pergaulan yang tidak sehat hingga kurangnya empati pada setiap individu. Bullying dapat menimbulkan trauma psikologis atau mental bagi para pelaku maupun korban. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengajarkan anak sejak dini tentang bahayanya bullying, supaya mereka tidak menjadi korban atau pelaku bullying. Bahkan, tak jarang kalau pelaku bullying ini tak sadar kalau dirinya ini sedang melakukan hal bullying. Mungkin bagi para pelaku itu hanyalah tindakan lelucon, tapi di suatu sisi bagi para korban itu adalah tindakan bullying yang menyebabkan gangguan mental atau psikis bagi para korban. Saya ambil satu contoh di berita, saya baca-baca. Mungkin menurut saya ini adalah satu kasus bullying yang terparah, yaitu korban disuruh menyetubui kucing hingga direkam oleh temannya sendiri, hingga korban tersebut trauma, tak mau makan, tak mau minum, depresi, gangguan mental. Yang terakhir, korban tersebut meninggal di rumah. Parahnya lagi, pelaku masih di bawah umur, berusia 11 tahun. Ya, kejadian ini pada tahun 2022 Juli di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya akan dibahas oleh Helena. Bullying tidak hanya merugikan korban, tapi juga merugikan pelaku pembulian. Untuk para pelaku bullying, mulailah refleksi diri kalian. Coba introspeksi dan mempertimbangkan alasan mengapa kamu melakukan bullying. Apakah karena rasa tidak aman, tekanan dari teman-teman, atau masalah pribadi lainnya? Pahami sumber masalah yang membuat kamu menjadi melakukan pelaku pembulian. Pahami dampaknya, bullying gak hanya merugikan korban, tapi juga merugikan kamu sendiri. Hal ini dapat merusak reputasimu, hubunganmu dengan orang lain, dan berdampak negatif pada mental dan emosional kamu. Empati, lihatlah situasi dari sudut pandang korban, bagaimana rasanya kalau kalian ada di posisi mereka. Bertanggung jawab, akui dan terima tanggung jawab atas tindakan dirimu. Jangan menyalahkan orang lain. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Dan perbaiki dirimu. Berkomitmenlah untuk mengubah perilakumu. Belajar dari pengalaman. Gunakan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi kamu yang merupakan korban bullying, kamu harus ingat, jangan karena tindakan dan perkataan orang lain membuatmu frustasi dan putus asa. Jangan. Karena kamu itu cuma satu-satunya di dunia. Kamu memiliki potensi dan kelebihan yang membuatmu istimewa. Kamu memiliki keistimewaanmu. Jadi jangan membuat dirimu kecewa sendiri, apalagi membuat orang tua dan teman-temanmu kecewa dengan kamu menjadi patah semangat akibat dari pembulian.
Jangan, kamu harus semangat. Karena pembulian ini akan membuat kamu menjadi lebih kuat untuk menghadapi masa depanmu. Kamu harus ingat, sekarang mungkin buat kamu buruk, tapi nanti di masa depanmu itu akan membangun fondasimu untuk kuat melawan masa depan. Dan kamu harus ingat, kembangkanlah terus kelebihanmu. Buktikan kepada para pembuli bahwa kamu itu bisa. Dan kamu harus tetap semangat. Ingat, semangat. Jangan putus asa. Kamu tidak sendiri. Dan tetap semangatlah. Oke, dengan banyak kasus bullying yang terjadi di lingkungan kita, maka kita perlu meningkatkan rasa empati terhadap lingkungan. Nah, jangan diam aja kalau misalnya teman kalian tuh ada perubahan sikap dari yang ceria mendadak menjadi pemurung. Melihat hal itu, bisa jadi teman kalian tuh ada tekanan psikologis. Nah, sebagai teman, kita tuh harus peduli dan jangan biarkan dia sendiri. Meskipun keberatan dengan keberadaan kita, tapi dia tuh membutuhkan kita untuk mengungkapkan masalahnya. Kalian juga bisa ajak berinteraksi, bermain, nongkrong, biar dia bisa lebih terbuka dan bisa mengatasi depresinya sendiri. Jadi, hal yang harus kita lakukan itu pendekatan. Orang tua juga harus aktif dalam memantau perkembangan anak, dan orang tua harus memberikan arahan yang tepat agar anak tidak terjerumus hal-hal yang negatif, terutama pada perkembangan teknologi saat ini. Pihak sekolah juga diharapkan turut serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Sekolah perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku bullying untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Guru melakukan pendekatan konseling terhadap anak yang mengalami bullying sehingga mereka tidak mengalami trauma, berkepanjangan, minder, hingga takut bersosialisasi dengan orang lain. Jadi, sekian dari video kami. Dadah.